Sahabat Indonesia, bagaimanakah kabarmu hari ini? Apakah engkau sudah mulai merasa lebih baik ini? Ataukah engkau masih terus berjuang untuk mengumpulkan sisa-sisa serpian hati yang entah oleh peristiwa apa telah menghempaskanmu pada situasi yang membuatmu merasa tidak lagi punya arti? Atau mungkin engkau masih terus menangisi semua peristiwa yang telah terjadi. Engkau tidak siap, bahkan tak sedikit pun terlintas baik di dalam benak maupun di dalam angan-angan, bahwa hidupmu yang semula indah, bak taman surga, tiba-tiba porak-poranda diterjang ganasnya badai kehidupan yang datangnya pun tak pernah engkau sangka-sangka. Hidupmu yang semula tenang dan nyaman, seperti beningnya air kolam dalam taman kehidupan, tiba-tiba berubah menjadi gelombang lautan yang ganas, menenggelamkan sampan harapan, menghanyutkan semua yang ada di dalam angan-angan. Sahabat Indonesia, apa kabarmu hari ini? Apakah luka di dalam hati sudah mulai terobati? Apakah derita yang engkau jalani sudah mulai bisa engkau terima kini? Apakah duka di dalam dada sudah mulai mereda? Apakah sesal yang menggumpal di sanubari sudah mulai bisa engkau ikhlasi? Ataukah justru engkau terpenjara karenanya? Engkau dibuat tak berdaya. Engkau hanya bisa duduk diam, merenungi nasib yang entah kenapa tiba-tiba melemparkanmu pada dasar kehidupan yang kosong dan yang gelap, hampa dari harapan dan juga kebanggaan. Engkau hanya bisa menghela napas panjang. Sorot matamu redup, tak lagi indah bersinar. Sirna sudah hangatnya fajar yang merekah, yang dulu menghiasi indah hari-harimu. Kini pilu hatimu setiap engkau susuri jejak peristiwa yang membuatmu harus menanggung banyak derita. Engkau tak lagi dapat mengayunkan langkah. Engkau bahkan tak sanggup lagi menggerakkan hati, bahkan untuk sekedar berharap bahwa di suatu hari nanti mungkin engkau masih bisa menata kehidupan yang lebih baik lagi. Bagimu, semua sudah usai kini. Bagimu, semua kini hanya tinggal sebagai sebuah tragedi. Sahabat Indonesia, apakah yang engkau pikirkan kini? Aku tahu engkau tak lagi berani berharap. Aku tahu engkau tak lagi berani menatap indahnya kesempatan, eksotiknya perjuangan. Kini semua hanya tinggal sebagai sebuah kenangan. Aku tahu rasa bangga itu telah berlalu. Aku tahu semua yang membuatmu berharga tak lagi tersisa di dalam rasa. Semua telah hilang musnah, semua telah menjadi punah. Engkau tak lagi dapat berdiri tegak. Engkau tak lagi dapat merasakan indahnya merajut kehidupan. Ingin kusampaikan kepadamu sahabat, dengan setulus hatiku, engkau tetaplah indah di mata Tuhan. Engkau tetaplah dikasihinya. Engkau diciptakan dengan tangannya. Engkau didesainnya dengan istimewa. Tak seorang pun di dunia ini sepertimu. Tak seorang pun di dunia ini identik denganmu. Engkau adalah sebuah mahakarya. Engkau sungguh dihargainya. Engkau selalu ada di dalam hatinya. Ingin sekali aku meyakinkanmu betapa setulus hati Tuhan menyayangimu. Dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat ia berkata, "Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau." Sahabat Indonesia, kasih Tuhan tak pernah lekang oleh zaman. Kasih Tuhan
tak pernah berkurang walau oleh banyak kesalahan. Engkau tetaplah pribadi yang indah di matanya. Engkau tetaplah pribadi yang berharga di hatinya. Cobalah ingat kepada hari-hari yang telah engkau lalui. Cobalah ingat akan semua peristiwa yang sudah engkau lewati. Bukankah engkau ada sampai saat ini? Itu pertanda bahwa kasih sayang Tuhan tak pernah lekang. Bahwa engkau ada sampai sekarang ini. Bukankah itu pertanda bahwa kasih setianya tak pernah sedikit pun berkurang? Cobalah ingat akan semua kesulitan yang sudah engkau lewati. Cobalah ingat semua penderitaan yang sudah engkau jalani. Semua energi dan kekuatan, dari manakah datangnya jika itu bukan dari Tuhan? Semua kemampuan dan kesanggupan, dari manakah datangnya jika itu bukan dari Tuhan? Saya ingin membacakan sebuah puisi. Puisi karya Margaret Fishback yang berjudul Jejak-jejak kaki. Semoga sahabat dapat menjadikannya itu sebagai sebuah refleksi. Suatu malam aku bermimpi. Aku berjalan di tepi pantai dengan Tuhan. Di bentangan langit gelap tampak kilasan-kilasan adegan kehidupanku. Di setiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir. Satu pasang jejak kakiku, satu pasang lagi jejak kaki Tuhanku. Lalu tibalah mimpiku pada adegan yang terakhir di hidupku. Aku menengok kembali pada jejak kaki di pasir. Tetapi di situ aku melihat hanya ada satu pasang jejak. Aku mencoba untuk mengingat kembali. Ternyata itu adalah bagian yang tersulit dan yang paling menyedihkan dalam hidupku. Tentu saja ini sangat mengganggu perasaanku. Maka aku pun segera bertanya kepada Tuhan tentang keherananku itu. Tuhan, Engkau berkata, ketika aku berketetapan untuk mengikut Engkau, Engkau akan berjalan dan berbicara dengan aku di sepanjang jalanku. Namun ternyata pada masa yang sangat sulit dalam hidupku, hanya ada satu pasang jejak. Aku tidak mengerti mengapa justru pada saat aku sangat membutuhkanmu, Engkau meninggalkan aku. Tuhan berbisik, anakku yang kukasihi, aku mencintaimu dan takkan meninggalkanmu pada saat sulit dan penuh dengan bahaya sekalipun. Ketika kamu melihat hanya ada satu pasang jejak, itu adalah ketika aku menggendong kamu. Sahabat Indonesia, apakah yang kau rasakan kini? Apakah ragu masih mengganggu di dalam hatimu? Apakah kecewa masih engkau rasa di dalam dada? Tuhan tidak sedang meninggalkanmu. Tuhan tidak sedang mengesampingkanmu. Saat hidupmu ada dalam kesulitan dan ada dalam bahaya, Tuhan tidak sedang membiarkanmu tanpa kasih dan tanpa sayang. Tetapi justru di saat-saat seperti itulah, di saat seakan Tuhan diam, Ia sedang menggendongmu untuk melewati masa-masa sulitmu. Ia mau memastikan bahwa engkau tetaplah aman sekalipun harus melewati masa-masa yang suram. Sahabat Indonesia, engkau terlalu berharga dan mulia di matanya. Engkau selalu indah di hatinya. Engkau tak akan pernah ditinggalkannya. Buanglah segala kecewa, tetaplah percaya. Tuhan akan senantiasa ada di setiap musim hidupmu. Sahabatmu ini mendoakanmu selalu. Aku ada untuk jadi penyembahmu, bersekutu menjadi muridmu, melayani Tuhan dan menjadi saksi, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan.